guys, kembali bikin-bikin. Jadi saya ini lagi ngetes mesin es gitu ya. Sebelum saya kirim tuh saya tes dulu seminggu gitu kan. Ya seperti yang kalian ketahui, saya jual mesin es ini ya buat side joban gitulah. Dan saya udah jual beberapa unit dan saya mau sharing sedikit nih guys. Jadi mesin es saya ini portable gitu ya, jadi modular gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya boxnya doang gitu ya, mau dipakai gitu bisa beli unitnya aja kayak gitu. Kalau misalkan mau di packing, makanya saya kasih lihat nanti volume packingnya seberapa gitu ya. Compact gitu kan, jadi mengurangi ongkos kirim gitu. Terus misalkan mau disimpan atau mau dipindahin itu praktis banget. Jadi mesin ini saya tes masih pakai air tawar biasa nih ya, cuman buat ngetes performanya secara umum aja gitu. Nah ini saya mau ganti airnya dengan air garam. Jadi air garamnya itu saya simpen dari pengetesan sebelumnya gitu ya, karena nggak pernah saya buang dan lagian airnya nggak kotor gitu ya, karena kan pakai pipa titanium nggak korosi gitu. Beda kalau pakai pipa tembaga gitu ya, airnya pasti bakal biru tuh. Ini suhunya sekitar 29 derajat gitu ya. Nah ini lihat, bisa kita lihat ya, air garamnya tuh bening banget gitu. Cuman garamnya itu kadang ngendap di bawah gitu ya, jadi kita harus aduk gitu. Mau nggak mau ya itu kayak debunya gitu akan kecampur lagi gitu ya, karena saya pakai air garam kasar yang buat ikan itu. Jadi supaya kita nggak buang-buang kadar garamnya, ya udah kita aduk lagi gitu. Itu kotoran dari garam aja, bukan karena korosi gitu ya, karena kita pakai titanium jadi nggak korosi gitu. Jadi air garamnya bisa kita pakai terus, cuman kita tambahin air, kita tambahin garam lagi, kita nggak buang airnya gitu ya. Ini saya mau tes dulu kadar garamnya nih. Jadi saya pakai alat testing ini, saya tes dapatnya sekitar berapa tuh? Nggak nyampe 80 ya. Dari kadar garam ini kita bisa bakal tahu tuh, nanti kita paling rendah suhunya itu dapat berapa itu kita tahu. Jadi idealnya kan 90 ya, kalau 90 tuh saya bisa dapat minus 18 sekian lah. Tapi kalau misalkan 80 nggak nyampe, ini 79 ya paling dapat lah minus 15 lah. Ya itu udah lebih dari cukup ya untuk bikin es ya. Tapi misalkan kalau ada garam lagi ditambahin lebih bagus sih, saya lagi nggak ada garam nih. Jadi mesin es batu saya tuh dalamnya kayak gini ya, jadi pakai sprayer gitu. Jadi yang masuk ke box ini cuman air dinginnya aja gitu. Jadi nggak perlu khawatir lempar-lempar es terus kena pipa tembaga, pompa celup gitu ya. Ya jadi nggak perlu khawatir kayak gitu. Dan ini muat banyak, lega banget gitu ya. Nggak kayak yang volume boxnya 200 tapi jadi 100 karena kebanyakan isiannya lah gitu boxnya ya. Jadi saya ngetes ini di suhu sekitar 30-an ya, 30 derajatan lah. Jadi 40 liter air garam itu dari suhu 30 ke minus 15 itu kurang lebih 4 jam ya. Jadi saya pernah itu dapat pertanyaan itu kayaknya jadi mitos gitu ya. Kayak ada jadi mitos kalau pakai pipa titanium tuh dinginnya lebih lama gitu ya. Mungkin asumsinya itu karena pipa tembaga itu misalkan penyerapan panasnya itu lebih baik gitu ya, misalkan ya, daripada logam lainnya, katakanlah gitu ya. Tapi misalkan begini, jadi optimumnya mesin 1 PK, katakanlah gitu ya, untuk penyerapan panasnya itu yang paling optimum itu menggunakan pipa ukuran sekian, misalkan panjangnya itu misalnya 1 meter gitu ya. Nah, sedangkan pipa titanium itu karena penyerapannya kurang efisien gitu ya, berarti untuk optimum 100% itu misalkan panjangnya ditambahin, misalkan 1 meter sekian itu tetap bisa 100%. Jadi dalam artian penyerapan panasnya itu pada akhirnya ya sama-sama aja gitu loh. Atau misalkan dari ketebalan pipanya, misalkan pipa tembaga itu pakai yang tebal misalkan 0,8 gitu ya, meskipun setebal apa juga nanti lama-lama habis sama air garam gitu kan. Sedangkan pipa titanium misalkan pakai yang tipis aja 0,6 gitu, wah gampang jebol dong. Ya enggak lah, kalau misalkan tembaga itu memang lebih kuat daripada titanium gitu kan, saya sih nggak pernah dengar lambung kapal selam terbuat dari tembaga sih, nggak pernah dengar. Setahu saya pakai titanium gitu ya, jadi meskipun tipis tapi kekuatannya beda. Jadi saya ngetes batch pertama nih, jumlahnya 80 botol. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan ini udah saya pernah bahas sebelumnya ya, di video saya sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, linknya ada di kanan atas itu ya. Jadi misalkan mesinnya itu 1 PK, 2 PK itu bukan sekedar angka gitu ya. Itu ada maksimal dia itu refrigerannya yang menyerap panas dalam sekian waktu itu ada batasannya gitu. Jadi misalkan mau kita akalin kayak gimana gitu, ya susah gitu. Jadi kita bisa optimalkan misalkan di insulasi kayak gitu-gitu ya, supaya kinerjanya itu lebih efisien gitu. Oke, jadi selama proses pembekuan ini kurang lebih itu pakai daya itu sekitar 660-an watt ya. Waktu itu sempat ada yang nanya di video saya sebelumnya gitu kan, oh itu pompanya belum dihitung segala macam. Enggak ya, itu 660 itu udah semuanya gitu. Udah satu mesinnya itu. Jadi kalau sehari itu sekitar 23 atau paling jelek 25.000 lah sehari listriknya. Kalau pakai tarif listrik yang paling mahal ya, yang 1444,70 per kWh itu. Jadi setelah 6 sampai dengan 8 jam tuh beku semua gitu ya. Jadi saya pakai botol ini di jam kedua atau ketiga itu dia udah mulai beberapa beku gitu kan. Cuman saya bantu ngeratain aja.
karena pakai botol ini kan dia plastiknya tebel ya, beda sama pakai kantong tuh kan tipis banget gitu. Jadi dia kalau tipis itu pasti lebih gampang bukunya karena penyerapan suhunya lebih cepat gitu ya. Setelah saya tes seminggu, sekarang waktunya packing dan mesin siap dikirim. Jadi unit mesinnya itu bisa masuk ke dalam cool box gitu ya. Jadi kalau di packing tuh compact gitu. Jadi yang ini kirim nggak pakai packing kayu karena kirim sendiri gitu ya, karena dekat jaraknya. Terus, nah yang ini pakai ekspedisi, packing juga lebih rapi, jadi padat gitu ya, nggak kemana-mana dan mesinnya aman karena di dalam cool box gitu ya. Saya plus packing kayu lagi. Jadi total itu plus packing kayu itu kalau pakai rumus kalkulasi ekspedisi itu ya, itu dapatnya 166 kg deh. Jadi kalau kalian mau cek ongkirnya ya bisa pakai itu patokannya. Untuk tipe 1PK 220L. Oke, sebelum bubaran saya mau recap fitur mesin es batu yang saya bikin. Panel kontrol eksklusif, ada voltmeter, termostat digital ya, MCB dan kontaktornya itu pakai Schneider gitu. Jadi saya nggak pakai relay, saya pakai kontaktor. Saklar pompa sama kompresornya terpisah gitu ya. Ada kabel grounding temporal, jadi kalau sumber listriknya nggak ada groundingnya bisa pakai kabel grounding sementara itu ya. Kabel powernya merek Supreme 3x1,5, 3 meter. Mesin kompresornya sudah teruji gitu ya. Jadi pipa evaporatornya terbuat dari titanium gitu ya, yang sangat tahan korosi, jadi air garamnya nggak kotor, nggak ada biru-biru kayak kalau pakai pipa tembaga gitu ya. Terus juga efisien. Terus saya tambah dengan insulasi yang lebih optimum gitu dan lebih mudah dibersihkan. Pompa juga tahan air garam gitu ya. Watt operasional rendah sekitar 660 watt gitu ya, atau 23.000 lah per 24 jam. Terus rangka dilengkapi roda sama rem di bagian depan. Mesinnya sudah ada filter daya kapasitas besar gitu ya, memastikan mesin bekerja dengan efisien gitu ya. Terus klem pipanya juga terbuat dari stainless steel tahan karat. Terus cool box ukuran 220 liter. Cool boxnya pakai sprayer, popong, nggak ada apa-apa selain pipa air buat sprayernya itu. Jadi memastikan proses pendingannya lebih rata gitu ya dan efisien. Kakinya ini pakai cat tahan korosi 2 lapis gitu ya, tebel. Terus ada pad karetnya jadi biar cool boxnya nggak gesek, nggak ngelentekin catnya. Kaki boxnya juga dilengkapi karet. Selangnya saya pakai selang bagus, Good Spring, Taiwan, high quality. Terus saya kasih insulasi juga yang tebal gitu. Terus koneksinya pakai watermur gitu ya. Fitting bagus gitu ya. Saya pakai pipa yang tebal, pipa AW. Kunci boxnya full stainless. Terus tutup boxnya juga ada insulasinya gitu. Nah, dan yang di box mesin generasi kedua ini udah dilengkapi tutupan gitu ya. Jadi kalau mau mindahin itu tinggal ditutup aja dari dalam gitu. Jadi air garamnya nggak perlu dikuras, tinggal diangkat aja itu kalau kuat ya kan. Tapi kalau disimpan pun mesin nggak dipakai nggak apa-apa, nggak ngaruh juga ke pipa evapnya ya, nggak bakal korosi juga. Jadi air garam di dalam juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Nah tapi kalau misalkan mau dikuras karena saklar pompanya itu terpisah gitu ya, nah itu pompanya kita bisa pakai untuk nguras air garam yang ada di dalam boxnya. Dan yang terakhir, setiap pembelian unit mesin itu dapat SOP penggunaan mesin dalam bentuk video. Oke guys, semoga menghibur. Kalau yang tertarik bisa main ke Tokopedia saya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah nonton. Ciao.